Alhamdulillah saya juga di Indef dan juga secara pribadi juga terlibat juga dalam analisis di Undang-Undang Ciptaker. Ini jadi ini saya sebagai ekonom ya. Jadi alhamdulillah dapat banyak insight dari para ahli hukum ya, para senior juga, Bang Reddy. Ini saya coba cari liputan di media luar negeri ya. Di media luar negeri yang saya ketemu tuh BBC, BBC Indonesia, habis itu The Star Malaysia, Nikkei Jepang ya, Nikkei sama di Australia ya. Dari yang saya baca sih istilahnya cukup clear ya, bahwa semua yang ada di Undang-Undang Ciptaker dan sudah keluar itu ya masih berlaku semua gitu. Jadi secara bisnis, secara ekonomi sih clear ya, understanding-nya gitu. Jadi untuk saat ini ketidakpastiannya adalah nanti seperti apa perubahannya gitu kan. Jadi ya mungkin yang sumber infonya beda, tapi dari yang ekonomi yang saya lihat sih cukup clear ya, bahwa semua yang ada dalamnya masih berlaku. Pak Jokowi bahkan sampai perlu ngomong lagi hari ini tadi. Jadi untuk saat ini tidak ada kepastian kalau secara bisnis ya, bisnis juga cepat lah. Ya ini ekonomi juga ada bahas beberapa hari ini. Ya lebih ke sebesar apa nanti perubahannya, gitu ya. Jadi ya ini udah dibahas 2 tahun tidak boleh. Ya sudah ada perintah dari Pak Jokowi. Ya kemarin Pak Erlangga, kemudian hari ini Pak Jokowi. Sedikit ya, saya 3 menit lah gitu ya. Ini apa istilahnya kalau ekonom ya kita dari dulu sudah mendorong perubahan atau transformasi struktural gitu ya. Jadi dengan business as usual, ini data yang saya sajikan ini nggak akan kekejar Indonesia, ya kan? Nggak bisa. Thailand ini nggak kekejar, apalagi Malaysia gitu. Jadi jauh sekali gitu. Sehingga memang perlu ada perubahan yang tidak business as usual ya. Di mana poin kelima dari prioritas kerja Jokowi adalah transformasi ya. Transformasi seperti apa transformasinya yang dibutuhkan gitu ya. Dibutuhkan ini bahwa ini resep kemakmuran ya dari negara-negara di Asia Timur dan ASEAN itu adalah ekspor manufaktur ya, dimulai dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan, kemudian Singapura ya, Thailand, Malaysia ya, Filipina ya. Saya juga supply Filipina nyata komponen ekspor manufaktur tinggi sekali gitu, dan Cina belakangan ya. Dan ini kelihatan bahwa Indonesia yang paling kalau kata senior saya yang juga dosen saya, dekan saya yang juga Kahmi, itu Prof. Anwar Nasution, itu ya masih ekonomi kolonial gitu. Masih yang kita jual masih walaupun ada perubahan ya dibandingkan itu udah lama gitu. Tapi ya masih sumber daya alam digali plus hasil tambang dan hasil pertanian yang tidak diolah gitu kan. Ya ini juga bisa dilihat ya, ekspor kita selagi paling bawah. Saya udah masukin India, masih juga kita ketinggalan, masih kesusul di beberapa tahun terakhir. Yang tinggi ya Filipina, Malaysia, Thailand, China gitu kan. Jadi nggak cukup gitu. Dan at least dari data yang ini Indonesia rendah gitu ya, FDI to GDP-nya gitu. Dan Vietnam hampir 2 kali lipat Indonesia gitu. Ini saya masukin Bangladesh supaya Indonesia nggak paling bawah gitu. Jadi secara prinsip ya, dan ekonom dan ya banyak ekonom lah, maksudnya bukan ya tentu saja saya nggak mengklaim mewakili semua, tapi perlu ada perubahan ya, tidak bisa business as usual yang sudah berlangsung selama ini. Terutama ya adalah sektor industri ya, yang susah sekali untuk ya kita harus mengakui bahwa terjadi deindustrialisasi ya, dari puncaknya sempat 29%, habis itu turun agak jauh gitu kan, ya atau konsisten turun lah ya sampai terakhir 19,7% ini sampai Q1 ya. Nah ini remedi ya yang coba ditawarkan di Undang-Undang Cipta Kerja itu ya yang kami juga sampaikan di ketika pada masa penyusunan adalah kebutuhan kita apa ya. Kebutuhan kita ya ini ada beberapa indeks yang sudah terakui ya tuh. Itu ya di antara competitiveness report itu yang Indonesia paling tertinggalnya di kesehatan, tenaga kerja, ya market dan skill, kemudian infrastruktur khususnya ICT gitu. Jadi yang kita paling rendah itu kesehatan nyata, dan ini muncul ya terlihat di pandemi kemarin ya, ketika nyata kita perlu waktu lah buat step up pandemi respon gitu. Nah, kemudian masalah
perizinan. Nah, ini perizinan juga diciptakan yang meningkat atau direspon itu di tingkat pusat ya, di Pemdanya belum. Padahal perizinan kan dengan otonomi daerah juga ada di Pemdanya. Nah, ini kemudian ada juga korupsi. Nah, ini nih, jadi ya justru undang-undang KPK diperlemah gitu. Jadi padahal masalah utama investasi ini juga dari Global Competitive Report itu korupsi nomor satu. Ya, kemudian kedua pemerintah gitu. Jadi masalah ya apa dari segi pajak, dari segi nah kerja tuh rating bawah gitu. Nah ini resepnya ya. Jadi saya point out bahwa ini kesempatan buat merevisi ya sehingga betul-betul menjadi undang-undang cipta kerja ya. Ya ini yang kemarin 11 klasternya itu. Nah ini saya mau sajikan ya. Ini saya kebetulan di tim Pokja Iloni UI ya yang kita tanggal ya bulan Oktober hampir tahun lalu lah menyajikan 1 tahun lebih ya menyampaikan hasil kami ya. Jadi nomor satu adalah ya ini tidak sesuai ya alhamdulillah jadi sesuai ataupun yang kami ajukan poin pertama itu ya dari segi prosedur atau aspek formil ya kalau kata ahli hukum ya. Jadi bahwa nyata ini di MK sepemikiran lah ya bahwa ini tidak sesuai gitu. Nah, tapi ya ini yang ya 8 poin nanti bisa saya kirim, tapi yang apa istilahnya seperti angkat saya kira cuma 3 poin lain ya, yaitu bahwa aspek lingkungan, masyarakat, adat ini, ya, kemudian hak-hak buruh gitu. Nah ini yang sepertinya perlu menjadi prioritas untuk proses revisi yang berlangsung gitu kan, masih berlangsung. Gitu. Nah ini ada berapa mismatch tadi saya sebut ya, ranking terendah Indonesia di competitiveness itu adalah kesehatan ya, dan kemudian yang agak rendah juga adalah pendidikan dasar dan skill pekerja ya. Tapi effort pemerintah itu sepertinya ya masih perlu ditingkatkan lah di health sama di SDM ya. Kemudian ya syarat ataupun jalur ya menuju kemakmuran ya meningkatkan pendapatan, kurangi meningkatkan skill, kurangi kesenjangan itu adalah di sektor manufaktur kalau di Asia Timur dan ASEAN. Karena kalau manufaktur itu bisa kerja dari bawah jadi pekerja, jadi mandor, jadi asisten manajer, jadi manajer, jadi bisa naik pangkat gitu. Tapi justru undang TK tuh yang dilonggarkan itu safeguard ataupun izin-izin lingkungan itu yang lebih banyak ya dampaknya atau memudahkan industri tambang ataupun yang buka hutan gitu. Kemudian ya korupsi yang nomor satu itu ya istilahnya nggak banyak disebut ya. Dan justru ada ketidakpastian di risk based approach ya. Siapa yang menentukan situs tersebut itu resikonya tinggi atau rendah. Nah itu kan potensi juga buat korupsi gitu kan. Hak penentuan ataupun ya, penetapan bahwa ya situs atau daerah tersebut ya sektor tersebut itu tinggi sedang rendah ya kalau rendah maka izin lingkungannya nggak perlu atau sangat minim gitu kan. Nah ini juga celah korupsi lagi gitu kan. Ya ini ya at least 3 ya ini untuk cepat dulu ya nanti kita mungkin bisa diskusi lanjut. Ini upah minimum ini yang lagi hot emang disebut bahkan hari ini itu ya emang kenaikan upah umum ya supaya setidaknya sesuai inflasi daerah gitu kan. Jadi tidak tergerus daya belinya itu minimal sekali ya. Sementara dengan formula sekarang banyak daerah-daerah yang kenaikannya itu lebih rendah daripada inflasi daerah ya. Ya, kalau kemudian pertumbuhan PDB di atas inflasi maka juga ya pekerja berhak gitu. Jadi ini sekarang ya kita jangan murah tuh secara relatif ya kalau di ekonomi kan wages itu adalah marginal productivity of labor ya. Jadi sejauh mana pekerja tersebut terlatih atau berkontribusi dalam produksi. Nah itu diantaranya adalah meningkatkan skill dan pelatihan ya. Jadi juga Undang-Undang Cipta Kerja revisi nanti perlu memasukkan aspek-aspek tentang skill training ya, skill training sehingga pekerja kita ya walaupun pendidikan rendah tetap atau semakin produktif gitu kan. Kemudian tadi ya penguatan terhadap aspek lingkungan ya, jadi jangan dikorbankan untuk demi investasi lingkungan adat budaya. Kemudian ya ini banyak sekali ya, insentif atau kemudahan di energi fosil dan pertambangan. Nah ini padahal saat ini yang dibutuhkan ya justru kalau kita mau ekspor kita bisa nembus Eropa dan nanti juga di Amerika Utara
itu harus hijau gitu ya, harus hijau, karena kalau enggak nanti akan ada teks tambahan ya, carbon border adjustment mechanism ya, CBAM ke Eropa yang akan berlaku 2025 atau 2030 gitu. Jadi ya, kalau mau kita bekerja harus green gitu. Jadi bukan berlawanan lagi gitu. Nah, ini tinggal 2 slide lagi aman ya Pak Moderator, ya Bang Moderator. Yang kita saksikan nanti ada 2 skenario ya saya kira ya, skenario A dan B, yaitu formil aja ya kan, yang dibutuhkan MK yang penting formil ya. Ya udah ya, tahapannya dilalui ya, adalah budgetnya kan, kalau buat bikin LDP aja kan, apalagi sekarang model Zoom ya, diundang pokoknya di tahapan dipenuhi, koalisi pemerintah masih solid, ya udah mungkin nggak ada yang berubah isinya gitu, redaksional aja ataupun yang diubah pemerintah di setelah pelantikan itu ya, setelah diketok itu kan ada berubah, mungkin ada berubah, tapi bisa selesai cepat ini. Jadi yang dikhawatirkan Bang Reddy ya beres ini ya, untuk skenario A ini. Jadi bisa selesai lah nih kuartal 1 atau kuartal 2 maksimal selesai kalau kayak gini. Yang penting kan prosedur kan. Nah, ini yang ya, tapi at least yang saya harapkan itu ya lebih juga ada perbaikan di material, di isi ya, di konten pasal-pasal. At least tadi di beberapa hal yang saya sajikan, tapi bisa juga dari tuntutan lain dari masyarakat ya, yang punya waktu buat mengevaluasi, buat mengkaji ya pasal-pasal yang memang ya lebih besar negatifnya dibandingkan positifnya gitu kan. Ya makanya perlu ada snowballing ya, perlu ada aspirasi masyarakat ya, bahwa memang apa saja pasal-pasal yang perlu direvisi, perlu dihapus bahkan gitu kan. Dan tapi ini juga perlu kualitasnya tidak begitu solid ya, karena semakin dekat ke ya Pilpres, ke Pileg ya, perlu lebih aspiratif ke masyarakat itu, sehingga terjadi perubahan pasal-pasal secara substantif yang positif, yang baik. Nah ini mudah-mudahan ya, kita lihat di mana antara 2 skenario ini terjadi. Mudah-mudahan yang kedua. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.